Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami akan membahas kisah menarik tentang hewan-hewan yang berada dalam bahtera Nabi Nuh. Oleh karena itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Dikisahkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam sudah sangat kewalahan dengan ulah kaumnya. Mereka sangat membangkang, tidak pernah mau mengikuti ajakan atau perintah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada kekosongan di antara dua rasul. Pada masa kekosongan ini, manusia saat itu pun sudah banyak yang meninggalkan ajaran rasul sebelumnya. Mereka pun menyembah berhala atau patung yang dibuat dari batu. Mereka berdalih berhala-berhala yang diberi nama dengan ulama terdahulu sebagai wujud penghormatannya. Mereka juga menganggap bahwa berhala itulah yang mendatangkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Nuh alaihi salam diangkat menjadi rasul pada usia 480 tahun. Masa kenabiannya adalah 120 tahun. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 5 abad. Masa yang benar-benar tidak singkat. Hai umatku, sadarlah, apa yang kalian lakukan itu sia-sia. Mengapa kalian tidak menyembah Allah dan justru menyembah patung-patung batu itu? Seru Nabi Nuh alaihi salam. Bukankah bapak-bapak kita zaman dulu juga menyembah berhala seperti yang kami lakukan sekarang? Apa yang salah? Bukankah ini sesuatu yang baik? Kita melanjutkan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kami dulu. Demikian bantah mereka. Di saat suasana tidak kondusif seperti ini, dukungan atau support dari keluarga sangatlah penting dan sangat dibutuhkan. Akan tetapi, justru keluarga Nabi Nuh alaihi salam berlaku sebaliknya. Allah membuat istri Nuh dan Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang salih di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah tersebut, pengkhianatan yang dimaksud bukanlah perbuatan zina, serong, atau selingkuh. Pengkhianatan istri Nabi Nuh yaitu ia mengatakan kepada kaumnya bahwa suaminya sudah gila. Bahkan dikisahkan putranya sendiri yang bernama Kan'an pun tidak menuruti perintah ayahnya, yaitu Nabi Nuh. Di akhir kisahnya, Kan'an lari ke atas bukit ingin menyelamatkan diri, tapi Allah berkehendak lain. Kan'an pun tersapu dan terseret banjir besar tersebut. Sungguh sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bila seorang anak tidak taat kepada orang tua yang salih. Jutaan umpama dibahasakan dengan kondisi sekarang. Nabi Nuh alaihi salam sedang mengalami pembunuhan karakter, diskriminalisasi, bukan hanya kaum laki-laki, bahkan kaum perempuan juga. Dan ini diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Nabi Nuh tetap berusaha untuk bersabar dan berdakwah kepada kaumnya agar menyembah Allah Ta'ala, mengesakannya. Akan tetapi, sikap dan respon kaumnya tetap tidak berubah. Dalam kondisi yang demikian itu, Nabi Nuh pun pasrah. Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nuh mengadu kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Quran Surat Al-Qamar ayat 10. Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku,
Janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan kafir. Quran Surat Nuh ayat 26 hingga 27. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doa Nabi Nuh alaihi salam. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masuklah ke dalam kapal itu, sepasang-sepasang dari setiap jenis dan keluargamu. Kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27. Nabi Nuh alaihi salam bingung karena belum pernah tahu caranya membuat kapal atau bahtera itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Jibril untuk mengajari Nabi Nuh membuat sebuah bahtera. Pada masa itu, tidak ada setetes pun air yang turun dari langit. Tidak ada satu tanaman pun yang keluar dari bumi. Tidak ada wanita, binatang ternak, dan binatang liar yang melahirkan. Dan tidak ada burung yang bertelur. Semua itu terjadi untuk memperlihatkan hujah kepada manusia sebelum turunnya azab yang sebenarnya. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam pun membuat bahtera. Kaumnya yang mengetahui hal ini semakin mengejek Nabi Nuh alaihi salam. Kapal yang dibuat Nabi Nuh memang berada di atas bukit, tempat yang sangat jauh dari laut. Inilah yang semakin membuat kaumnya menganggap Nuh tidak waras. Ketika kapal sudah jadi, Nabi Nuh pun menunggu isyarat atau perintah dari Allah tentang bagaimana kelanjutannya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Nuh membangun bahtera ini dalam waktu yang sangat lama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa panjang bahtera itu sepanjang 1000 siku, lebarnya 600 siku, dan tingginya 300 siku. Bahtera itu dibangun dalam waktu 40 tahun lamanya. Dengan ukuran yang megah itu, banyak binatang yang bisa diangkut oleh kapal Nabi Nuh. Baru-baru ini terdapat kabar bahwa ada sekelompok mahasiswa yang melakukan penelitian tentang seberapa banyak daya tampung kapal Nabi Nuh. Studi dari para mahasiswa dari University of Leicester, Inggris, mengatakan bahwa bahtera Nabi Nuh mampu mengangkut 2,1 juta domba. Melihat kapal besar itu, kaum Nabi Nuh pun menjadikannya sebagai tempat buang hajat, alias dijadikan sebagai toilet umum. Sehingga semakin lama, kapal itu menjadi sangat bau karena tumpukan kotoran manusia. Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah agar memberikan azab atas perbuatan kaumnya. Maka Allah pun mengazab kaumnya berupa sakit mata dan buta. Mereka pun merengek-rengek kepada Nabi Nuh agar disembuhkan. Jika kalian ingin sembuh, pergilah ke kapal dan cari kotoran kalian sendiri-sendiri. Bersihkan kapal itu dari kotoran yang telah kalian buang di sana. Seseorang pun berteriak, "Aku mulai bisa melihat." Orang itu girang bukan kepalang, karena sakit matanya mulai reda dan sembuh setelah diolesi kotorannya sendiri. Dalam sekejap, bukit itu penuh oleh manusia-manusia ingkar. Mereka pun berebut kotoran agar sembuh dari sakit matanya. Sungguh benar-benar menjijikan. Dalam versi lain diceritakan bahwa saat itu ada seseorang yang lumpuh juga ingin membuang hajat di kapalnya Nabi Nuh. Maka diboponglah orang lumpuh ini oleh 3 orang laki-laki. Belum juga orang lumpuh ini menyelesaikan buang hajatnya, ditinggallah oleh 3 orang yang membopongnya tadi. Akhirnya merangkaklah orang lumpuh tadi dan terpeleset oleh kotorannya sendiri. Qadarullah, orang lumpuh ini menjadi bisa berdiri dan berjalan lagi. Maka giranglah hatinya dengan kondisinya tersebut.
Orang-orang yang melihat kejadian ini pun bertanya, "Kenapa Anda bisa berdiri dan berjalan?" Saya juga tidak tahu. Sepertinya berkat kotoran di dalam kapal itulah saya bisa sembuh. Begitu kira-kira jawaban orang itu. Mendapat penjelasan seperti itu, Allah pun membalikkan akal atau logika waras mereka. Maka berbondong-bondonglah manusia-manusia ingkar itu menuju kapal Nabi Nuh untuk mengambil kotoran bahkan sampah tersebut. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Nabi Nuh alaihi salam bingung cara membersihkan kotoran dalam kapalnya, Allah pun membalikkan akal mereka. Sampai akhirnya kapal Nabi Nuh alaihi salam pun bersih kembali. Setelah sembuh dari sakitnya, bukannya kembali insyaf dan taubat kepada Allah, kaum Nabi Nuh pun tetap ingkar. Hingga pada suatu saat, Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan tanda bahwa tanur atau dapurnya memancarkan air. Maka sebentar lagi azab Allah akan datang. Dikisahkan bahwa setelah pembuatan kapal selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada kapal dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang secara jelas. La ilaha illallahu ilahu al-awwalin wal akhirin. Aku adalah perahu keselamatan. Siapa saja yang menaikinya maka akan selamat, dan siapa saja yang menolakku maka akan mati. Nabi Nuh alaihi salam kemudian berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian sekarang beriman?" Mereka menjawab, "Tidak akan. Ini hanya satu rekayasa kekuatan sihirmu, wahai Nuh." Selanjutnya Nabi Nuh alaihi salam memanggil semua hewan buas, burung, dan hewan melata atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kemari, masuklah ke dalam kapal sebelum azab itu turun." Nabi Nuh alaihi salam telah membuatkan kandang untuk para hewan tersebut, dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengawasi mereka, guna menjaga kelangsungan kehidupan hewan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Nabi Nuh dengan mengabarkan berita tersebut ke timur dan barat. Nabi Nuh alaihi salam mengambil satu pasangan dari setiap jenis hewan. Serupa terabadikan dalam surah Hud ayat 40 yang artinya, "Demikianlah hingga apabila perintah kami datang untuk membinasakan mereka, dan tanur atau tungku telah memancarkan udara, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya bahtera itu dari masing-masing jenis hewan, sepasang-sepasang, jantan dan betina, keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, akan ditenggelamkan, dan muatkan pula orang yang beriman." Ternyata tidak beriman bersamanya Nuh kecuali hanya sedikit. Langit pun tampak hitam, gelap, kilat menyambar, suara guntur bergemuruh. Hujan turun dengan sangat deras selama 40 hari dan 40 malam. Dalam waktu sekejap terjadilah banjir besar. Nuh alaihi salam beserta pengikutnya dan beberapa pasang hewan piaraan di dalam kapal pun sangat aman. Pada saat itu, tidak ada lagi tempat untuk berlindung dari banjir yang begitu dahsyat, kecuali kapal Nabi Nuh yang sudah berisi penuh orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Kaum Bani Rasi pun benar-benar hancur tersapu oleh banjir yang sangat dahsyat. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan angin untuk menerbangkan setiap jenis pohon yang masuk ke dalam kapal. Nabi Nuh alaihi salam kemudian membawa setiap satu dari jenis pohon yang ada. Di balik peristiwa besar kapal Nabi Nuh yang dibuat untuk menolong para kaum Nabi Nuh dari banjir besar, ternyata ada beberapa kisah binatang yang menarik untuk diketahui. Diketahui bahwa Allah tidak hanya mengutus Nabi Nuh untuk membawa manusia saja, melainkan Allah juga mengutus Nabi Nuh untuk mengikut sertakan binatang di dalam bahtera yang sangat besar itu.
Jenis burung yang pertama kali masuk ke dalam kapal Nabi Nuh adalah kakak tua. Sementara itu, jenis hewan yang terakhir masuk adalah keledai. Sedangkan iblis masuk ke dalam kapal dengan bergelantung pada ekornya. Dalam riwayat lain, dijelaskan oleh Ibnu Abu Hatim, yang bersumber dari ayah Zaid bin Aslam, ketika dia mendengar sabda Rasulullah. Setelah Nabi Nuh alaihi salam mengangkut setiap jenis hewan yang berpasangan ke atas kapal, hal itu pun mengundang pertanyaan dari para sahabat. Mereka bertanya, bagaimana kami bisa tenang? Atau, bagaimana hewan-hewan jinak merasa tenang kalau ada singa bersama kita? Setelahnya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia menurunkan penyakit demam di singa. Itulah penyakit demam yang diturunkan pertama kali di muka bumi. Untuk masalah binatang apa saja yang diangkut kapal ini, masih terjadi banyak perdebatan hingga saat ini. Apakah semua binatang masuk kapal atau yang hanya di sekitar Nabi Nuh? Al-Quran hanya menjelaskan mengenai perintah untuk mengangkut hewan dalam keadaan berpasang-pasangan. Di antara banyak binatang, ada beberapa kisah binatang di Bahtera Nabi Nuh yang sangat menarik. Setelah beberapa macam binatang dan pengikut Nabi Nuh naik ke atas kapal, Nabi Nuh memerintahkan semua penumpang kapal untuk tidak bersetubuh. Nabi Nuh khawatir penumpang akan beranak pinak, sehingga penduduk kapal akan semakin banyak, sehingga Bahtera menjadi penuh sesak, dan kemungkinan bisa membuat kapal tenggelam karena kelebihan muatan. Semuanya pun menjalankan perintah ini, tetapi tidak dengan anjing. Anjing mengawini betinanya, hingga beberapa kali diingatkan tetapi tetap diulangi. Sehingga Nabi Nuh akhirnya mengutuknya dengan aib. Sejak saat itu, jikalau anjing melakukan jima, pasti diiringi dengan keributan. Karena waktu yang terus berjalan, kotoran para hewan pun menumpuk di Bahtera. Tentu, ini menjadi problem tersendiri dan baunya yang tidak sedap. Bahkan, jika kapal terlalu banyak kotoran, beban kapal pun akan bertambah semakin banyak. Nabi Nuh alaihi salam pun dibuat kebingungan karena hal ini. Hingga Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh untuk menepuk pantat gajah. Kemudian muncullah sepasang babi jantan dan betina. Lalu babi-babi itu memakan kotoran yang menumpuk di dalam Bahtera. Oleh karena itu, babi diharamkan untuk dikonsumsi, karena babi merupakan hewan yang sangat menjijikan. Setelah munculnya babi di Bahtera Nabi Nuh, ada binatang baru lagi yang muncul di kapal itu. Kejadian mulanya yakni karena adanya iblis yang menyelinap masuk ke dalam Bahtera dan menemui babi. Iblis tersebut mengusap pantat babi, sehingga keluarlah tikus. Tikus yang kemudian membuat keonaran dengan menggerogoti bagian-bagian pojok kapal. Dan hal ini lagi-lagi membuat Nabi Nuh pusing. Akhirnya, turunlah wahyu Allah untuk memerintahkan Nabi Nuh mengusap punggung harimau, hingga muncullah kawanan kucing. Kemudian kucing-kucing itu memangsa kawanan tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus terakhir. Karena peristiwa ini, terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus hingga saat ini. Orang-orang yang masuk ke dalam Bahtera Nabi Nuh alaihi salam adalah orang-orang yang menjadi nenek moyang bagi manusia saat ini. Hal ini juga berlaku bagi seluruh hewan yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Demikian juga binatang-binatang di hutan belantara. Mana yang tidak ikut masuk Bahtera telah musnah mati, namun yang masuk Bahtera telah berkembang hingga saat ini. Di dalam Bahtera Nabi Nuh alaihi salam terdapat pembagian yang ditata sedemikian rupa dengan tatanan sebagai berikut. Pada tingkat pertama, Nabi Nuh alaihi salam menempatkan laki-laki dan perempuan sebanyak 80 orang. Bersama mereka adalah tabut yang di dalamnya terdapat Adam, Hawa, Hajar Aswad, makam Ibrahim,
tongkat para nabi dan rasul, lengkap dengan nama pemiliknya. Pada tingkat kedua, Nabi Nuh alaihi salam membawa hewan-hewan buas, hewan melata, dan hewan sembelihan. Pada tingkat ketiga, Nabi Nuh alaihi salam membawa burung. Pada tingkat keempat, Nabi Nuh alaihi salam menempatkan pohon-pohon. Pada tingkat kelima, Nabi Nuh alaihi salam menempatkan hewan-hewan yang mempunyai cakar, harimau, dan singa. Pada tingkat keenam, Nabi Nuh alaihi salam menempatkan ular yang sangat menakjubkan. Dan pada tingkat ketujuh, Nabi Nuh alaihi salam menempatkan kawanan gajah. Dan begitulah deretan kisah binatang di kapal Nabi Nuh. Semoga kisah ini bisa membuat keimanan kita semakin meningkat. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.